Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab di Majelis Taklim Nurul Jannah halaqah yang ke-34. Masih mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita masih pada Ad-Darsu As-Sadisu, pelajaran yang ke-6. Nah, kita lanjutkan membaca kalimat-kalimat yang nampak di layar ini. Ana ustazun, saya adalah seorang ustaz. Li kitabun, saya mempunyai sebuah kitab atau buku. Hazal kitabu li, buku ini milik saya. Nah, pada kalimat yang kedua dan ketiga itu ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya sama-sama ada kata li, milik saya, dan sama-sama ada kata kitabun, buku. Hanya saja di kalimat yang kedua ini itu huruf jar dan dhamir muttasilnya ditaruh depan. Adapun yang ketiga ini huruf jarnya yaitu huruf lam yang bersambung dengan dhamir muttasil ditaruh belakang. Nah, ketika ditaruh depan dan belakang ini maknanya berbeda dan nanti juga kalau diberi pertanyaan, pertanyaannya berbeda. Li kitabun, saya memiliki sebuah buku. Hazal kitabuli, buku ini milik saya. Nah, kita bahas apa saja perbedaannya sebagaimana dicantumkan berikut ini. Nah, yang atas, li kitabun, saya mempunyai sebuah buku. Nah, di sini huruf jar yang bersambung dengan dhamir muttasil ditaruh depan. Kemudian isimnya ditaruh belakang. Dan kalau susunannya seperti ini kalau lebih jauh lagi nanti mempelajari nahwu namanya li itu khobar muqaddam, sedangkan kitabun itu mubtada muakhir. Jadi kan susunan aslinya itu mubtada dulu kemudian khobar, tapi di sini dibalik. Khobarnya ditaruh depan, mubtada'nya ditaruh belakang. Atau lebih mudahnya saja karena kita belum mempelajari nahwu, ini huruf jar dan dhamir muttasilnya ditaruh depan, maka isim setelahnya itu tidak pakai alif lam. Li kitabun. Nah, karena tidak pakai alif lam, maka ditanwin saya memiliki sebuah buku. Tapi kalau khobarnya ditaruh belakang, maka isimnya diberi alif lam. Sebagaimana kata yang kalimat berikutnya ini, hazal kitabuli. Jadi bisa dikasih haza, bisa tidak. Jadi kalau dikatakan hazal kitabuli bisa, atau al kitabuli juga bisa. Tapi yang jelas dhamir muttasil, huruf jar yang bersambung dengan dhamir muttasil taruh belakang, maka isim di depannya diberi alif lam, maka tanwinnya hilang. Al kitabuli atau hazal kitabuli. Kalau al kitabuli, buku tersebut milik saya. Kalau dikasih haza,
hadzal kitabuli, buku ini milik saya. Nah, kemudian meskipun mengandung beberapa kata yang sama, tapi kedua kalimat ini maknanya berbeda. Misalkan ketika diberi pertanyaan, maka pertanyaannya pun berbeda. Contoh, kalau jawabannya adalah li kitabun, maka pertanyaannya adalah madzalaka. Apa yang kamu punyai? Aku mempunyai sebuah kitab. Madzalaka li kitabun. Apa yang engkau miliki? Aku miliki. Yang aku miliki adalah sebuah kitab. Adapun kalimat yang selanjutnya hadzal kitabuli, maka kalau diberi pertanyaan, liman hadzal kitabu. Saya ulangi, liman hadzal kitabu, milik siapakah buku ini? Jawabannya hadzal kitabuli, buku ini milik saya. Nah, maka beda pertanyaan, maka jawabannya pun berbeda. Nah, kemudian kita ulangi lagi, ya, kita berlatih untuk membolak-balik ketika khobar ditaruh depan dan ketika khobar ditaruh belakang. Contoh, li kitabun menjadi hadzal kitabuli atau al kitabuli juga bisa. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, ya, di situ baris yang kedua dan ketiga kita baca yang pertama dan kedua. Anta tilmizun laka kurrosatun. Anta tilmizun, engkau adalah seorang murid. Laka kurrosatun, engkau mempunyai sebuah buku tulis. Baris yang ketiga, anti Fatimatu, engkau adalah Fatimah. Laki mandilun, engkau memiliki sebuah sapu tangan. Mandilun itu sapu tangan, ya. Nah, kemudian itu juga bisa dibalik. Sebagaimana kita cantumkan di bawah. Misalkan laka kurrosatun, sebagaimana di kitab Durusul Lughah tadi. Maka laka kurrosatun itu huruf lam yang bersambung dengan dhamir muttasil, laka ditaruh depan, maka kurrosatunnya tanpa alif lam maka ditanwin. Nah, sekarang laka atau huruf jar yang bersambung dengan dhamir muttasil ditaruh belakang. Bagaimana? Maka isimnya diberi alif lam menjadi al kurrosatu laka, dan juga bisa ditambah dengan isim isyarah menjadi hazihil kurrosatu laka. Saya bacakan lagi. Laka kurrosatun, kamu mempunyai sebuah buku tulis. Sedangkan yang di bawah dibalik, al kurrosatu laka, buku tulis tersebut adalah milikmu. Juga bisa ditambah isim isyarah, hazihil kurrosatu laka, buku tulis ini milikmu. Kemudian yang selanjutnya, tadi tentang Fatimah yang mempunyai sapu tangan. Laki mandilun, engkau memiliki sebuah sapu tangan. Ya, sapu tangan itu kan semacam kain yang dibuat yang bisa dibawa-bawa itu ya. Nah, sekarang lakinya ditaruh belakang, dibalik. Huruf jar atau huruf lam yang bersambung dengan dhamir muttasil ditaruh belakang. Menjadi al mandilu laki, dan bisa juga diberi isim isyarah menjadi zalikal mandilu laki. Laki mandilun, engkau mempunyai sebuah sapu tangan. Al mandilu laki, sapu tangan tersebut adalah milikmu. Laki di sini untuk perempuan. Zalikal mandilu laki, sapu tangan tersebut adalah milikmu. Nah, jadi ketika dibalik sebagaimana contoh
dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, maka berpengaruh pada alif lamnya. Nah, ini termasuk dasar bahasa Arab yang terdapat pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, harap dikuasai. Nah, kemudian kita tambah dengan contoh untuk domir posisi orang ketiga laki-laki dan perempuan. Contoh, lahu qolan suwatun. Dia mempunyai sebuah peci atau kopiah. Kalau dibalik menjadi al-qolan suwatu lahu. Peci tersebut atau kopiah tersebut adalah miliknya. Jadi lahu itu miliknya, kata ganti orang ketiga muzakkar. Saya ulangi, lahu qolan suwatun. Dia memiliki sebuah peci, al-qolan suwatu lahu, peci tersebut adalah miliknya. Dan nya di sini yang disebut adalah, yang dimaksud adalah seorang laki-laki karena untuk muzakkar. Sedangkan laha itu untuk seorang wanita atau untuk kata ganti orang posisi ketiga yang muannas. Laha khimarun. Dia memiliki sebuah kerudung. Al-khimaru laha. Kerudung tersebut atau jilbab tersebut adalah miliknya. Jadi al-khimar itu kerudungnya. Nah, demikian materi pada kesempatan kali ini. Mohon untuk dipelajari dan difahami. Kemudian untuk tugas kali ini sebagaimana biasa, yaitu menulis dan membaca. Cukup yang ditulis adalah kata-kata yang kami tuliskan di sini dari li kitabun sampai al-khimaru laha, sampai sini saja. Nah, kemudian tugas yang ketiga adalah mengerjakan soal evaluasi halaqah 034. Sebagaimana nampak di layar, yaitu perintahnya adalah lengkapilah tabel berikut ini dan tambahkan harokat yang lengkap. Jadi di sini kami sertakan tabel yang sebelah kanan itu huruf jar plus domir mutasilnya di belakang, sedangkan yang kiri itu di depan. Nah, maka titik-titik tersebut dilengkapi sesuai dengan tabelnya, dan jangan lupa semuanya ini diberi harokat yang sempurna. Jadi melengkapi dan memberikan harokat dengan harokat yang tepat. Nah, demikian untuk halaqah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Mohon dimaafkan dan diingatkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.